Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Pada kali ini saya kongsikan kepada Anda semua mengenai dengan persoalan yang diberi orang kepada saya dalam masa 10 menit yang lepas. Jadi saudara kita ini adalah yang bernama Awang Zulkifli bin Haji Ahad. Saudara kita yang ingin mengetahui apakah pokoknya Islam itu yang wajib kita amalkan. Ini soalan beliau. Alhamdulillah. Karena soalan ini jarang kita dianjurkan oleh jemaah-jemaah kita di mana-mana masjid-masjid yang saya ikut berjemaah. Jadi pada hari ini saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini, Awang Zulkifli ini. Maka yang pertama sekali, untuk kita mengenal Islam itu, kita mengenal tiangnya dulu dan bentuk Islam itu. Maka di dalam satu hadis mengatakan, sesiapa yang meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam itu, maka dia sebagai hamba Allah yang meruntuhkan agamanya. Satu. Keduanya, ada satu hadis lagi yang mengingatkan kita, sesiapa yang meninggalkan sebahagiannya sholat 5 waktu itu seperti benda yang hidup tanpa kepala. Maka dua hadis ini akan kita kupas, akan kita teliti apa kaitannya dengan ajaran Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberi pokoknya Islam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam, yaitu pertama Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Maka 3 perkara inilah yang wajib kita ketahui, wajib kita kaji, wajib kita kenal, dan wajib kita amalkan. Islam yaitu sebenarnya kita harus mengenal Islam itu menilik, melihat keadaan batang tubuh manusia itu semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan acuannya perkataan Islam. Jadi di sini kita akan mencukil buktinya sama ada nyata, benar, sahih ataupun tidak. Islam yaitu mulai diija daripada ijaannya alif sin lam alif mim atau I-S-L-A-M, ya, Islam. Apa buktinya bahwa manusia itu ada kaitannya dengan Islam? Kejadian awalnya. Oke, sini saya tidak mau panjang cerita. Kalau dipanjangkan ceritanya memang panjang, tapi ini saya pendekkan saja. Islam itu dimulakan dengan huruf I. Itulah tiangnya Islam. Waktunya Isya, rakaatnya 4.
4 rakaat itu adalah 2 kaki dan 2 tangan kita. Itu sebagai tiang dia. Yang pertama sekali. Ya. Dan seterusnya waktu subuh, hurufnya is ataupun sin, 2 rakaat, karena Allah ciptakan manusia itu 2 kemaluan, depan dan belakang. Itu sebab subuh 2 rakaat. Ketiganya waktu luhur, 4 rakaat. Allah Ta'ala ciptakan di waktu luhur itu 4 bersegi bentuk tubuh badan manusia. Itu sebab sembahyang luhur 4 rakaat. Seterusnya sembahyang asar 4 rakaat juga, karena Allah Ta'ala ciptakan di waktu asal 2 mata 2 telinga. Maka jadilah 4 rakaat sembahyang asar. Yang last sekali yaitu sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Allah Ta'ala ciptakan lubang hidung 2, mulut 1. Itu sebabnya waktu maghrib 3 rakaat. Lalu jadilah Islam itu daripada 5 huruf tersebut, yaitu alif, sin, lam, alif, mim, ataupun I, is, il, em. I itu isya, is itu subuh, il itu luhur, alif itu asal, mim itu maghrib. Maka sempurnalah Islam. Jadi, alhamdulillah, karena kita sudah dilahirkan menjadi manusia, itu sebablah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan setinggi-tinggi derajatnya, semulia-mulia ciptaanku itu, seluruh makhlukku ciptakan adalah manusia. Jadi alhamdulillah kita sebagai manusia. Tetapi janganlah kita sudah diciptakan sebagai manusia menjadi makhluk yang lain. Seperti binatang dan sebagainya. Rugi kita. Jadi untuk kita supaya mengelakkan, supaya kita jangan jatuh kepada makhluk lain, kita tetap kekal di dunia sampai ke akhirat, sampai akhir hayat kita sebagai orang muslim, maka kita kerjakanlah sembahyang wajib 5 waktu sehari semalam itu untuk mengekalkan kita sebagai hamba Allah yang mulia dan sangat tinggi derajatnya daripada makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Jadi bila kita sudah mengenal kedudukan solat kita, maka keduanya kita disuruh Allah itu mengenal iman. Islam itu tadi batang tubuh. Iman ini hati. Jadi mengenal iman adalah hati jasmani kita. Ya, hati jasmani kita. Yang dipertanggungkan oleh Allah untuk mentadbirkan seluruh anggota badan kita. Ini kerjanya. Kerja hati itu. Dan untuk mentabilkan juga 7 jenis nafsu yang ada dalam diri batang tubuh kita tadi, manusia itu. 7. Pertama amarah, kedua lawamah, ketiga mulhamah, keempat mulhamah, dan kelima mutmainah, dan keenam kamiliyah, dan ketujuh keenam mardiyah, dan yang ketujuh kamiliyah. Jadi ketujuh-tujuh itu tadi yang harus kita paham. Nafsu amarah dan nafsu lawamah itu adalah makam nafsu orang awam. Nafsu orang awam.
dia beriman, dia tidak, dia semayang, dia kadang-kadang tidak, dia mau jadi baik tapi jadi orang jahat juga. Orang ke masjid, dia ke masjid. Jadi itu makam nafsu orang awam. Jadi nafsu mulhamah sama nafsu madhiyah ini adalah makam nafsu ahli ibadat. Orang-orang ahli ibadat, orang berilmu, orang setia yang mulai setiap malam, orang yang tidak meninggalkan 5 waktu sehari semalam beribadat. Oke? Dan nafsu mutmainah, nafsu radhiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamiliyah ini adalah nafsu para sufi, orang-orang sufi dan wali-wali Allah. Jadi nafsu kamiliyah dengan madhiyah itu ini nafsu para nabi dan wali dan rasul Allah. Jadi ini harus kita paham. Ini cara kita mengenal iman. Jadi iman tadi, hati itu tadi adalah dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadbirkan nafsu kita. Jadi kalau hati itu tidak dapat mentadbirkan 7 nafsu itu kepada jalan yang benar, maka rugilah kita. Kalau kita mengikut nafsu yang membawa kita kepada kejahatan dan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah SWT, maka rugilah kita. Tapi kalau di sebaliknya, alhamdulillah, kalau kita boleh mengelolakan nafsu kita kepada nafsu yang baik dan sempurna, insya Allah, Allah akan sentiasa bersama kita. Okay. Jadi ketiganya itu ihsan. Jadi ihsan ini tadi adalah ruh. Ruh ini adalah rahasianya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh ini dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk menguruskan dan menjalankan seluruh panca indera dan zahir dan batin manusia sesuai dengan keinginan mereka di muka bumi ini. Ini tujuannya ruh itu. Kalau tanpa ruh, badan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Badan kita la haula wala quwata illa billah. Badan kita ini tidak ada daya upaya kecuali Allah. Daripada itu kita harus paham, bila kita dalam sholat, dalam berbuat kebajikan, amal ibadat, cuma kita harus tahu di mana kedudukan kita yang sebenarnya, di mana yang mana satu kita yang sejati. Daripada itu kita yang sangat-sangat merugikan bila kita tidak tahu kita berniat di waktu salat, pertamanya sengaja aku salat fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi yang harus kita paham, hakikat ma'rifatnya, niat kita itu adalah aku. Siapa aku itu? Siapa aku yang sejati itu? Jadi kalau silap di sini, ya boleh menyatuhkan kita kepada sebagai orang yang celaka dalam salatnya karena lalai. Jadi ini kita harus paham. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Jaga. Sampai di sini saya dulu, maka berhati-hatilah kita untuk memahami Islam, iman, dan ihsan. Semoga kita sentiasa diberi Allah Subhanahu wa taala pedoman yang betul, jalan yang betul, iman yang betul, dan perbuatan yang betul. Semoga dalam hidup kita sentiasa dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.